Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratno dari SDN Pemutuk TGP 11 Kabupaten Magelang akan melakukan supervisi terhadap teman saya yang akan melakukan coaching, yaitu Ibu Indri dan Bapak Aan. Sebelum melakukan coaching pra supervisi, saya akan bertanya tentang diskusi tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Dalam supervisi nanti saya mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP saya melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Pasca supervisi menanyakan apa yang dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Demikian nanti yang akan saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan oleh teman saya. Semoga observasi saya nanti menjadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Harto. Apa kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik. Iya. Pak. Ya, ini Bu Indri nanti akan mengadakan coaching ya. Iya Pak. Ya, ini sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya di sini kan berperan sebagai observer. Kira-kira yang akan disampaikan sudah Ibu tulis? Sudah Pak. Iya. Jangan lupa nanti tentang prinsip-prinsip coaching juga alur kita sudah Ibu persiapkan? Iya sudah. Oh. Nah, maaf Ibu, ini sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan tanya beberapa hal. Siap Ibu ya? Boleh ya? Boleh Pak, ya silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Iya. Jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching terkait dengan kehadiran penuh dan juga penilaian rating aktif Pak. Iya. Kompetensi spesifiknya apa itu? Kalau dari dua hal itu saya akan mengembangkan kompetensi spesifiknya adalah kehadiran penuhnya Pak. Oh iya, kehadiran penuh itu Ibu ya. Iya. Indikator keberhasilannya apa itu? Kalau untuk indikator keberhasilannya, mungkin saya akan nanti melaksanakan proses coaching nanti dengan sesuai alur cerita secara runtun, dan juga saya berharap saya bisa menggali ide-ide kreatif dari Puji untuk bisa membantu Puji dalam menemukan permasalahan yang dialami. Oke Bu, sudah lengkap sekali. Berarti Ibu ini sudah siap. Nanti silakan Ibu untuk coaching sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Ratno. Oke, selamat siang Pak An. Selamat siang Bu Indri. Iya, gimana kabarnya nih Pak An? Baik Bu hari ini. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat Bu. Nah, siang hari ini apa nih yang akan kita obrolkan Pak An? Iya, begini Bu Indri, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengobrol dengan Bu Indri tentang bagaimana sikap guru-guru di sekolah saya atau bagaimana sikap rekan sejawat saya itu kepada siswanya sendiri atau kepada peserta didik di sekolah saya sendiri. Yang saya lihat itu sikap guru-guru di sekolah saya itu mungkin kurang bisa memaklumi atau kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa sendiri, dengan siswanya sendiri. Bisa dilihat ketika mungkin hari Senin kemudian ada upacara bendera, ketika ada anak yang atributnya kurang lengkap, mungkin dilihat dari dasi yang tidak dibawa atau topi yang tidak dibawa dan lain sebagainya,
itu beberapa guru di sekolah saya itu langsung memberikan hukuman dengan cara mungkin diberikan di barisan sendirikan atau yang lainnya, yang itu membuat yang saya rasa itu dapat membuat anak tersebut malah menjadi turun mentalnya dan semangat untuk belajarnya seperti itu. Jadi kita ini ya, permasalahan yang dialami oleh Pak itu tadi yang ingin kita obrolkan kali ini itu tentang bagaimana sikap dari rekan sejawatnya Pak Aan sendiri terkait dengan bereaksi terhadap murid-muridnya ya. Tentunya pada saat tadi dilakukan upacara bendera gitu ya. Bapak Ibu guru ketika ada hal yang tidak tepat itu mereka langsung memarahi atau memberikan hukuman seperti itu kan? Ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan beliau itu melakukan hal tersebut? Yang saya lihat dan tadi di awal sudah saya sampaikan, mungkin karena kurangnya komunikasi antara guru dengan murid. Mungkin betul guru sudah berkomunikasi dengan murid, tapi mungkin si gurunya tersebut atau rekan sejawat saya itu kurang bisa mendengarkan dan menerima apa penyebab anak tersebut tidak menggunakan atribut lengkap. Misalkan mungkin karena atribut atau dasi anak tersebut mungkin terbawa oleh kakaknya, kan mungkin ada kakaknya yang sedang sekolah juga, atau mungkin hilang di rumah atau kemana, dan itu benar hilang dan benar terbawa oleh kakaknya, si anak tersebut tidak mengarang cerita. Nah, walaupun anak sudah jujur, tapi saya rasa teman saya tersebut sendirilah yang masih kurang bisa memahami atau memaklumi penyebab dari kesalahan tersebut. Oh, gitu. Jadi terkait dengan komunikasi ini ya. Iya. Jadi antara Bapak Ibu guru dengan murid ini komunikasinya kurang bisa, maksudnya Bapak Ibu gurunya kurang bisa menerima alasan yang disampaikan oleh anak-anak gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, Pak An itu sendiri melihat kalau misalkan mau dilihat kondisi idealnya itu yang diharapkan itu Pak An, kondisi idealnya seperti apa sih? Kalau yang saya harapkan kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya ada di sekolah saya itu ya mungkin antara siswa dan guru itu saling komunikasi dengan baik, kemudian guru itu juga memposisikan sebagai manajer dan mungkin suatu saat menjadi teman kepada murid, bukan hanya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah seperti itu. Iya. Mungkin itu. Jadi kita lebih berpihak pada murid ya. Iya, betul ya, sekali. Kita bisa menjadi seorang manajer yang juga bisa seperti kata Pak An tadi, kadang-kadang juga bisa menjadi seorang teman. Tapi tentunya paling penting adalah menjadi seorang manajer dan berpihak pada murid ya. Kita dari kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak An tadi ya. Kemudian dari kondisi tersebut dengan melihat reaksi dari rekan sejawatnya Pak An itu tadi, kira-kira ada dalam tentang skala berapa nih Pak kalau misalkan nih ya hitungan skala 1 sampai dengan 10 nih Pak ya. Jadi itu kondisinya seperti apa nih dari teman-teman Pak An? Kalau saya beri nilai dengan skala rentan 1 sampai 10, mungkin di angka 6 kondisi di sekolah saya sekarang. Oh gitu, jadi ada di skala 6. Kira-kira kalau misalkan dari skala 6 itu bisa melihat sampai kondisi yang terjadi itu di skala 6. Karena memang yang saya lihat yang melakukan mungkin penghukuman kepada murid itu bukan hanya 1-2 guru, tapi bahkan separuh lebih dari guru-guru di sekolah saya itu sering memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi karena melihat ada separuh lebih dari jumlah guru ya yang melakukan tindakan penghukuman terhadap anak-anak ya, pada ketika bereaksi ada anak yang melakukan kesalahan ini ya. Nah kalau begitu sebenarnya dengan melihat situasi seperti itu Pak An sendiri itu sudah melakukan langkah apa saja Pak? Iya. Ketika saya melihat kondisi sekolah saya seperti itu, kemudian saya melakukan restitusi kepada beberapa guru yang saya anggap atau saya rasa sering memberikan hukuman kepada murid. Saya kumpulkan, mungkin saya beri restitusi secara bersama, saya tanyakan mengapa dan apa yang terjadi sehingga
Bapak Ibu guru tersebut atau Bapak Ibu guru itu tidak dapat menerima sebab kesalahan dari murid tersebut. Padahal murid tersebut sudah mungkin nilai kejujurannya sudah tinggi karena murid tersebut saya rasa sudah jujur memberikan sebabnya kenapa tidak memakai atribut lengkap. Saya lakukan restitusi kepada rekan sejawat saya, sudah saya lakukan itu. Jadi sebetulnya Pak An sudah melakukan langkah-langkah restitusinya ya di sini ya pada rekan sejawat ya. Itu sudah langkah yang bagus Pak An untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak An. Jadi keresahan ya sebenarnya. Nah itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira dengan apa yang sudah dilakukan Pak Aan itu sudah menunjukkan tingkat keberhasilannya belum nih Pak? Untuk bisa dikatakan berhasil saya rasa belum. Tapi kalau ada perubahan sedikit demi sedikit saya rasa sudah itu. Sudah. Ada beberapa guru yang mungkin memperhatikan saran dari saya, kemudian beliau dapat lebih bagus memahami karakter siswa, memahami kondisi siswa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Indri sudah melakukan coaching ya. Iya Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan dan ketercapaian dalam proses coaching tersebut? Ya Pak. Jadi kalau tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan coach saya dan juga alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur delta dan juga tadi juga melaksanakan prinsip kemitraan ya Pak pada saat pelaksanaan proses coachingnya tadi. Dan sudah menggali pertanyaan bobot juga sudah itu. Tadi sudah Pak. Oh ya, termasuk kehadiran teman juga sudah Bu ya. Iya. Oh, ya. Kompetensi yang akan dikembangkan apa Bu Indri? Mungkin dari keseluruhan yang sudah saya laksanakan tadi, saya rasa perlu mengembangkan ke depan terkait dengan kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya. Nah, bagus sekali Bu Indri. Semoga kedepannya dapat melaksanakan proses coaching lebih baik, padahal ini sudah bagus sekali dengan alur tetap saat melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih.